Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Aku Puan Akela dan hari ini kita bakal bahas salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu konstruktor. Jadi, apa kamu pernah bikin objek di Java? Nah, kamu pasti sadar kalau setiap objek biasanya punya nilai awal. Entah itu nama, ukuran, atau warna. Tapi siapa sih yang ngatur semua itu waktu objek pertama kali dibuat? Nah, itu adalah konstruktor. Nah, jadi konstruktor bisa kamu bayangkan sebagai mesin pencetak objek. Begitu kamu buat objek baru, konstruktor akan langsung bekerja otomatis untuk mengatur nilai-nilai awal dari properti objek tersebut. Nggak perlu diatur satu persatu secara manual. Dengan konstruktor, kamu bisa memastikan setiap objek yang kamu punya sudah punya data lengkap dan sesuai kebutuhan sejak awal. Tanpa konstruktor, kamu harus atur semuanya sendiri setiap kali bikin objek baru. Dan itu tentu bikin kerjaan jadi lebih ribet dan rawan kesalahan. Intinya, konstruktor itu sangat membantu bikin kode lebih rapi, efisien, dan gampang dikembangkan. Makanya penting banget untuk paham konsep ini dengan baik, gitu. Nah, kita lanjut ya ke slide presentasi. Oke, jadi sebenarnya apa sih konstruktor itu? Nah, konstruktor itu adalah metode khusus dalam pemrograman berorientasi objek yang tugas utamanya adalah ngasih nilai awal ke objek saat objek itu dibuat. Nah, yang keren tuh konstruktor ini dipanggil otomatis waktu kita bikin objek pakai keyword new. Dan bedanya sama metode, biasa konstruktor itu nggak punya tipe pengembalian. Jadi kamu nggak bakal lihat void atau in di depannya, integer. Jadi biar gampang, kamu bayangin punya pabrik botol. Setiap kali kamu tekan tombol di mesin, langsung keluar botol dengan warna, ukuran, dan isi air yang kamu mau. Semua udah diatur otomatis. Nah, di dunia coding, mesin itu adalah konstruktor. Tanpa konstruktor, kita harus atur semuanya satu persatu. Warnanya, ukurannya, air, pokoknya ribet kan. Jadi dengan konstruktor, semua langsung siap saat objek dibuat. Simple, praktis, dan pastinya bikin kode lebih rapi. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis konstruktor yang biasa dipakai di Java. Ada tiga yang paling sering ditemui. Pertama, ada namanya default constructor. Ini konstruktor yang nggak punya parameter sama sekali. Jadi, waktu kamu bikin objek, dia langsung ngasih nilai standar ke semua atribut. Misal, warna botolnya langsung dikasih biru, ukurannya sedang, isinya kosong, semua udah otomatis, tanpa kamu perlu masukin data apa-apa. Lalu, kedua ada parameterized constructor. Nah, kalau ini yang lebih fleksibel karena kamu bisa ngasih nilai yang kamu mau waktu bikin objek. Contohnya, kamu bisa langsung set warna botol jadi merah, ukuran besar, dan isinya 500 mili. Jadi objek bisa langsung disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu terakhir ada constructor offloading. Ini artinya kamu bisa punya beberapa konstruktor dalam satu kelas, tapi dengan parameter yang beda-beda. Jadi kamu bisa bikin objek dengan berbagai macam cara, mau pakai parameter semua juga boleh, mau sebagian bisa juga. Pokoknya overloading ini bikin cara bikin objek jadi lebih fleksibel. Nah, kemudian ciri-ciri dari konstruktor pertama, nama konstruktor itu biasanya sama persis dengan nama kelasnya. Jadi misal kamu punya kelas botol, ya nama konstruktornya juga harus botol gitu. Kalau yang kedua, konstruktor itu nggak punya tipe pengembalian. Nah, maksudnya, kamu nggak bakal lihat void in atau tipe data lain di depannya. Ini yang bikin konstruktor itu beda dari metode biasa. Lalu yang keren tuh konstruktor itu langsung dipanggil otomatis sewaktu kamu bikin objek. Jadi, kamu nggak perlu panggil sendiri. Begitu kamu ketik nih botol, konstruktor langsung jalan dan ngatur nilai awalnya. Nah, konstruktor ini juga bisa punya parameter kalau kamu bisa mengatur nilai awalnya secara custom. Tapi kalau nggak ngasih parameter, otomatis Java pakai default constructor, yaitu konstruktor tanpa parameter yang ngasih nilai standar. Jadi intinya konstruktor itu kayak penyambut objek baru. Dia yang pertama kerja pas objek dibuat dan langsung nyiapin semuanya. Nah, daripada bingung, atau kita langsung aja ke BlueJ ya. Nah, apakah sudah tertampil? Kita cek dulu. Nah, sudah tertampil bujinya. Pertama, kita buat new class. Nama new classnya botol minum. Oke, kita pindahin ke tengah dulu ya. Lalu, aku mau kasih nama aku dulu. Author.
Nah, tak, biar lebih rapi. Lalu ini kita hapus ya. Nah, pertama kita buat atribut dari objek botol minum. Kita buat private. Private string warna untuk menyimpan warna botol. Terus ada lagi private integer kapasitas untuk menyimpan kapasitas. Oke, kita buat default constructor. Ya, aku kasih nama ya. Default constructor. Nah, public botol minum kurung bola tutup. Terus jika objek dibuat tanpa parameter, warna itu diatur langsung ke biru nih. Warna biru nih. Tuh. Jadi langsung warna diatur ke biru. Lalu juga kapasitas nanti kita buat otomatis ke 500 mili. Kapasitas sama dengan 500 mili. Tuh. Lalu kita buat parameterize konstruktor. Kita buat parameterize konstruktor. Kita kasih nama biar tahu. Parameterize konstruktor. Nah, ini dengan dua parameter gitu. Public botol minum. Nah, kita kasih parameter string warna input integer kapasitas input. Terus warna sama dengan warna input. Kemudian kok kayak gini ya. Terus habis itu kapasitas sama dengan kapasitas input. Nah, itu jika objek dibuat dengan input warna dan kapasitas, maka nilai dari parameter akan disimpan ke atribut objek. Lalu kita buat lagi untuk bentar ya. Adalah kita buat konstruktor overloading, yaitu hanya satu parameter. Public botol minum. Ini kita kasih cuma satu parameter. Warna input. Lalu warna. Terus nih kapasitasnya udah kita kasih ya. 750. Nah, gini kurang lebih. Terus kita ini deh, kita kasih metode untuk nampilin. Aduh, bentar ya. Kita kasih metode nih, metode.
pabrik void tampilkan info. Nah, kita buat untuk menampilkan sistem out print ln warna botol, warna botol. Jangan lupa tambahin tanggal warna, warna titik koma. Nah, juga kita sistem titik out print and kita panggil kapasitas. Kapasitas. Kita panggil ya kapasitas. Kapasitas. Jangan lupa biar makin jelas kita tambahin milimeter. Nah, kita tambahin titik koma, terus kita compile. Nah, setelah kita compile, kita coba pertama default constructor. Nah, pilih kanan pada kelas botol minum. Pilih new botol minum. Kita klik OK. Nah, bisa kita lihat langsung tertampil warna biru sama kapasitasnya 500. Nah, kita coba lagi. New botol minum ini merupakan parameterized constructor. Kita misalnya tulis merah. Lalu kapasitasnya 1000 ya. Kita klik. Nah, tertampil warna merah sama 1000 gitu. Nah, ini konstruktor overloading. Nah, jadi di sini cuma satu parameter doang kan tadi. Jadi kita cuma masih inputan warna hijau. Nanti akan menampilkan hijau terus 750 mili. Karena tadi udah kita klik 750 mili. Nah, nih void tampilkan info. Tuh, sesuai ya. Tertampil nggak sih? Bentar. Nah, tertampil. Nah, sudah tertampil seperti tadi ya. Yang ini pertama ada default constructor karena kita di kode udah nginputin biru sama 500 mili. Lalu di sini ada merah, warna botol merah kapasitas 1000 mili itu merupakan parameterized constructor. Kita nginputin dua-duanya. Nah, ini kalau yang terakhir itu ada constructor overloading. Jadi cuma satu parameter, jadi kita cuma nginputin warna botol doang gitu. Nah, jadi itu penjelasan tentang konstruktor dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sekarang kamu itu udah tahu kalau konstruktor itu bukan cuma sekedar bagian dari kelas, tapi juga punya peran penting dalam mengatur nilai awal dari objek yang kita buat. Ingat ya, konstruktor itu dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Bisa punya parameter, bahkan bisa lebih dari satu lewat konstruktor overloading. Dengan konstruktor, kita bisa bikin proses pembuatan objek jadi lebih praktis, konsisten, dan fleksibel. Tadi kita udah bahas berbagai jenis konstruktor, dari default, parameterize, overloading, terus juga kita udah kasih contoh. Gimana cara pakai konstruktor yang berbeda-beda untuk bikin objek sesuai kebutuhan. Nah, sekarang giliran kamu sendiri untuk coba langsung di Blue.j, coba buat kelas sederhana, kasih beberapa konstruktor dan buat objek satu persatu dan kamu bisa rasain bedanya kamu pakai konstruktor yang berbeda. Nah, semoga penjelasan tadi itu membantu kamu bikin makin paham tentang konstruktor di Java. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.